Pernah nggak sih kamu ngelihat commit dari Git punya temanmu yang berantakan atau nggak jelas kayak gini? Sebenarnya gimana sih caranya biar bikin Git yang kita punya itu, repositori kita itu rapih dan tersistem? So, kita bakal bahas di video kali ini. Oke, so sebenarnya basically untuk kita punya Git yang rapih itu kita cukup punya tiga ini ya. Pertama Git flow, kedua branch naming, ketiga commit message. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Kita bahas dulu dari yang namanya Git flow. So, misalnya kamu punya beberapa branch gitu ya. Biasanya ada branch master sebagai production. Master sebagai production atau branch yang user rasain langsung nih fiturnya. Kemudian ada yang namanya staging. Biasanya master dan staging ini 1:1 ya kodenya. 1:1. Yang membedakan itu biasanya datanya. So ini berdua bakal sama version codingan dan lain sebagainya, cuman datanya biasanya di staging data dummy gitu. Kemudian berikutnya ada develop. Nah di sini tempat developer bereksperimen dan lain sebagainya. Oke, ketika kita udah punya tiga ini, misalnya awalnya udah di setup nih tiga ini. Sekarang kita mau buat satu fitur baru. Maka kita akan ambil dari sini. Kita ambil dari sini untuk bikin new branch. Nah, kita bikin new branch ya. Nah, new branch ini ada cara untuk namainnya juga ya. Branch naming. Nah, ini kita bakal bahas branch namingnya. Supaya ketika kamu ngasih nama branch itu nggak berantakan gitu ya, nggak sembarangan. Biasanya branch naming ini, biasanya branch naming ini dikasih nama pakai beberapa prefix awal gitu ya. Prefix awalnya dia ini apa bentuknya? Apakah fitur baru? Atau apakah bug fixing? Atau hotfix? Atau misalnya menambahkan dokumentasi, docs gitu ya. Atau kita menambahkan unit test misalnya, tes. Terus misalnya refactor. Nah udah nih. Habis ini biasanya ada slash. Nah slashnya apa? Biasanya slashnya itu ID dari card atau tugas teman-teman gitu ya. Card or task ID. Setelah itu, setelah dua ini, biasanya, salah line. Biasanya setelah dua ini menggunakan simple description dari si tasnya. Simple description. Oke, kayak gimana sih contoh penerapan dari ini gitu ya, branch naming ini. Kita bakal coba terapin di bawah sini langsung. Di sini contohnya ya. Kita contohin. Example. Misalnya teman-teman mau nambahin fitur login ke aplikasi teman-teman. Kita pull dari master, kita bikin satu branch baru dengan nama, karena dia nambah fitur ya, berarti namanya feature. Terus kode cardnya misalnya log 5421 bla bla bla. Terus di sini simple deskripsinya login page. Nah, jadi teman-teman bisa bikin branch dengan ini ya nama branchnya. Jadi ketika ada developer lain baca, oh fitur ini tuh branchnya bikin fitur baru. Terus ada cardnya yang ini, kemudian deskripsi simpelnya ini tuh bikin halaman login. Oke, misalnya teman-teman mau bug fix ya selain ini gitu. Selain bikin fitur baru, bug fix slash log lagi misalnya. Itu kode dari si projectnya biasanya. Terus kita nge-fix apa nih? Fix disable button misalnya. Nah, so ini bakal lebih jelas gitu ya. Git teman-teman bakal lebih rapi gitu untuk branchingnya. Nah nanti ketika ini sudah selesai, teman-teman silahkan lakukan merge ke develop. Nah nanti si QA-nya ngetes nih. Si testernya tuh bakal ngetes di sini. Kalau belum oke ya berarti benerin dulu dari branch gitu kan. Terus masukin lagi ke develop gitu. Kalau udah oke, biasanya maintainer dari sebuah code atau biasanya senior teman-teman gitu ya, dia bakal naikin code yang di sini, yang di branch teman-teman ini, ke sini, ke staging dan production.
kalau sudah pass gitu ya QA-nya. So nanti ketika udah naik di sini, user bisa nyobain fiturnya, baru branch ini kita terminasi atau kita delete branch-nya gitu. Gitu ya teman-teman. So easy banget nih untuk bikin Git flow teman-teman rapih. Nah terakhir, satu hal lain yang bisa bikin Git flow teman-teman rapih adalah commit message. Commit message seperti apa yang bisa dilakukan biar rapi? Misal kita udah punya nama nih, udah punya nama branch. Kita commitnya harus kayak gimana ya? Oke, misal kita ngambil dari sini ya. Branch-nya yang fit log bla bla bla. Misalnya teman-teman nge-push 2 kali nih. Yang pertama bikin UI, yang kedua hit API. Berarti teman-teman bisa melakukan commit dengan seperti ini. Git commit m terus ini ya, fitur bla 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 landing page. Nah, di sini ada slash lagi, slash deskripsi lebih lengkapnya, misalnya create login UI. Nah, teman-teman bisa ngelakuin commit dengan cara kayak gini. Jadi, commitnya lebih rapi lagi gitu ya. Ini branch-nya, ini apa yang teman-teman lakukan. Misalnya berikutnya teman-teman nge-push lagi, consume API. Consume login API. Nah, bisa dibuat kayak gini. So, simpel banget gitu ya. Sekarang misalnya aku contohin di codingan HTML ini. Misalnya aku nambahin satu button yang tulisannya login. Nah, ini kan masih di, kalau kita cek git branch, masih di master ya. Kita bikin branch baru dulu. Git checkout min b. Kita bikin feature misalnya. Feature log berapa tadi? Log 421 slash login strip page. Nah, kita bikin branch baru yang ini gitu ya. Kemudian, ketika misalnya kita mau nge-push itu gitu ya, ini kan modified nih. Nah, kita git add dulu. Kemudian kita bisa git commit message. Ini ya, yang ini kita bisa copyin misalnya. Misalnya teman-teman mau pakai yang ini. Oh, sorry. Ini harusnya karena sudah dengan git commit-nya, harusnya kita langsung klik kanan aja di sini. Oke. Nah, ini udah. Habis itu baru kita git push origin. Tadi apa? Fit slash log 421 slash login strip page. So, kita bakal punya satu new branch nih. Nah, ini baru kita nanti lakukan merge request atau pull request di repositorinya. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini misalnya aku langsung ke master ya. Biasanya langsung ke develop dulu gitu. Nah, baru kita lakukan pull request gitu. Nanti yang ACC pull request-nya biasanya maintainer atau seniornya teman-teman. So, kayak gitu teman-teman cara untuk bikin Git-nya teman-teman rapih gitu. Dan semuanya terorganisir karena ada naming convention-nya. Jadi pastikan semuanya tuh oke gitu. Nah, ini kalau kertas ID-nya nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa. Misalnya di timnya nggak pakai kayak gitu ya. Bisa kayak gini aja. Fit slash login page. Kayak gini. Namain brand simpelnya kayak gini boleh. Kemudian ketika commit misalnya kayak tadi ya. Create button login UI. Nah, bisa dibuat kayak gini untuk commitnya. So, kayak gitu. Cara untuk kita bikin Git kita itu makin rapih. Kamu nggak akan lagi pusing-pusing. Commit ini tuh ngerubah apa sih gitu. Coba di-share ke teman kamu yang masih berantakan ngoding di Git-nya. Marahin dan share video ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa subscribe. Cheers!